Benar, luar biasa. Ya, karena Allah kita dahsyat ya, luar biasa. Horas, cowan. Ya, saya sering melayani juga di gereja berbahasa Mandarin. Jadi saya senang dengan jemaat saudara. Ini suatu kesempatan dan kehormatan ya. Terima kasih Pastor Jeffrey, ini disiarkan live juga ya. Kalau melihat Pastor Jeffrey, thank you so much ya untuk kesempatan ini. Saudara, saya mengatakan ini kehormatan. Mengapa? Karena saya berdiri di hadapan jemaat Tuhan yang katakanlah yang menurut Pastor Jeffrey, minggu lalu dia berkata, jemaatku itu roh melayani Tuhannya menyala-nyala. Amin. Benar enggak itu? Pastor Jeffrey berkata, aku enggak terlalu peduli dengan jumlah besarnya jemaatku. Yang aku peduli bahwa mereka adalah jemaat yang melayani Tuhan dengan berapi-api. Jemaat yang militan. Ya, jemaat yang katanya dilahirkan di kemah-kemah Abraham. Wah, luar biasa. Jemaat seperti 300 laskar Gideon. Jemaat yang siap berperang untuk Injil Kerajaan Surga. Amin. Mungkin saudara nggak percaya ya apa kata Pastor Jeffrey ya. Wah, benar nggak itu ya? Jangan-jangan itu hanya basa-basi. Enggak saudara. Pastor Jeffrey adalah gembala yang sangat mengasihi saudara. Boleh kasih aplaus bagi gembalamu. Iya. Memang kalau dibanding dan disanding-sanding dengan gereja yang lebih besar, gereja yang parkirnya luas, sound systemnya, lalu lampunya, wah, ya mesti kalah ya. Tapi tidak jika bicara kualitas iman, amin. GBC jika bicara kualitas iman belum tentu kalah. Karena bukan yang seperti itu saja yang penting. Tetapi sing penting mencintai Yesus. Amin. Haleluya. Nah itu pengantar saya untuk masuk ke tema firman Tuhan yang saya beri judul Tegar di Masa Sulit. Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19. Saudara silakan buka. Oh sudah ada ya. Kadang-kadang kita bingung Habakuk itu di mana ya? Di Perjanjian Baru atau memang nggak ada kitab Habakuk ya? Karena jarang dikhotbahkan. Ternyata ada ya. Di mana? Di Perjanjian Baru ya? Alamai, berarti benar kata Pastor Jeffrey. Ini jemaat yang punya kualitas yang luar biasa. Haleluya. Nah, saya mau jelaskan sedikit judul topik saya ya supaya kita paham. Tegar di masa sulit. Yang saya maksudkan dari kata tegar itu adalah sabar. Tegar itu sabar, bahasa yang lain tabah katanya. Tawakal, tabah. Dan tidak goyah imannya. Masa sulit artinya masa-masa yang penuh kesukaran. Masa yang penuh kesusahan. Masa yang penuh pergumulan yang berat. Mungkin terkadang kita menghadapi kesengsaraan, penderitaan. Itulah masa yang sulit. Jadi bagaimana kita bisa sabar menghadapi atau hidup di dalam zaman yang penuh kesulitan. Jadi judul saya ini saya kira relevan dengan keadaan kita. Amin. Baru-baru ini harga BBM melambung tinggi. Susu tak terbeli kata dulu Iwan Fals berkata ya. Dan punya dampak ya yang luas khususnya bagi rumah tangga ya, bagi perekonomian kita. Tetapi saya mau kita belajar dari firman Tuhan. Bagaimana iman kita itu tetap tangguh di masa yang sulit. Saudara, mari kita baca Habakuk 3 ayat 16-19. Saudara, kalau agak kesulitan matanya bisa lihat ke depan, kayak usia saya ini sudah sulit jarak dekat. Saya punya 2 kacamata di situ. Nah, kita baca sama-sama ya. Kalau sudah dapat boleh enggak kita menghormati firman Tuhan, kita baca sambil berdiri. Baik, yang suaranya keras, lebih keras ya. Habakuk 3 ayat 16-19, 2-3. Aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal
dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergombolan dan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa, terima kasih. Kamsia, silakan duduk kembali. Nah, saudara-saudara, ini merupakan bagian dari doa Nabi Habakuk. Doa yang kalau kita perhatikan itu di dalamnya ada proklamasi iman, ada deklarasi iman, ada pernyataan sikap. Dia katakan di dalam ayat ke-17 dan sampai dengan 19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, kata sekalipun disandingkan dengan kata namun, ini menarik karena kontradiksi. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Dan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Luar biasa, ini deklarasi iman. Wow. Ini deklarasi iman yang paling tegas dari seorang nabi yang sangat mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Tadi saya senang, saya sampai keringatan tadi di awal langsung. Ngos-ngosan juga saya ya. Ada sorak-sorak. Ya karena ada jas, jadi agak susah juga saya. Jadi gini-gini aja, tangan saya nggak terlalu panjang. Wow, itu yang Tuhan mau. Sorak-sorai itu lebih dari sukacita. Sorak-sorai gimana sih sorak-sorai kan tadi? Wow, enggak, haleluya, enggak seperti itu. Nah, apa rahasianya? Untuk tahu itu kita harus lihat dulu latar belakangnya. Itu sebabnya saya menggunakan laptop supaya enggak melenceng, karena ini ada data-data, ada ayat-ayat historis, tidak boleh salah untuk menyampaikan. Enggak boleh saya tambah dan kurangi, jadi saya pakai ini. Nah, kita lihat latar belakangnya dulu ya. Oke, saudara-saudara, nama Habakuk, kalau saudara searching di internet ada banyak ya. Saudara dapat secara umum saudara dapat menemukan bahwa memiliki arti seseorang seseorang yang merangkul, seseorang yang memeluk. Merangkul dan memeluk. Dalam terjemahan Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, Septuaginta diidentikan dengan dekat, melekat. Saudara, saya percaya nama itu juga punya arti, amin. Apalagi masyarakat Sumatera Utara memberi nama tidak sembarangan ya. Punya arti, misalnya kawan saya namanya Togar Simbolon. Apa bang Togar itu? Tegar kan? Togar, dia punya arti. Saya percaya nama ini lekat dengan kepribadian Nabi Habakuk ini. Ia pastinya orang yang peduli, orang yang care, orang yang mengasihi seseorang. Saudara, karena merangkul, biasanya ekspresi dengan tanda kasih ya. Merangkul, memeluk itu tanda kasih, kita dilindungin, kita diperhatikan ya. Seorang anak yang selalu dirangkul oleh ayahnya, ibunya saat dia menghadapi masalah di kelasnya, mungkin dia nangis, ada tenang ya, dirangkul. Apalagi kalau kita dirangkul oleh hamba Tuhan, pastor kita dan mendoakan kita, gimana, senang enggak? Nah, sama dengan Nabi Habakuk. Namanya Habakuk, seorang yang merangkul atau juga seorang yang melekat dan erat di hati Tuhan. Nah, kita sudah tahu namanya. Nabi Habakuk menuliskan kitab ini sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Pada saat bangsa Kasdim
atau bangsa Babel atau Babelonia itu sedang jaya-jayanya, sedang punya kuasa yang luar biasa. Dan bangsa ini salah satu musuh besar bangsa Yehuda atau bangsa Israel, seperti bangsa Asyur, lalu orang-orang Amon, dan lain-lain. Jadi pada saat dia menuliskan surat ini, perhatikan baik-baik, bangsa Babel sedang meningkat kekuasaannya. Pasal 1 ayat 5-11 pulang saudara perhatikan, saudara bacain. Ada penafsir yang menyimpulkan bahwa Habakuk hidup sesama Nabi Yeremia. Ya, Yeremia nabi yang besar, nabi yang populer, nabi yang terkemuka oleh bangsa Israel. Dan kalau dibandingkan dengan Habakuk, ya Habakuk ini hanyalah disebut nabi kecil. Saudara, di dalam perjanjian lama ada golongan 12 kitab yang ditulis oleh nabi-nabi kecil, dan Habakuk itu masuk golongan ke-8. Ada Hosea, Yoel, apalagi Amos, nanti baca lagi ya, dan seterusnya sampai pada ada Yusuf ya. Jadi dia hanyalah nabi kecil, dan dia hidup di zaman kemunduran bangsa Yehuda yang merosot kehidupan rohani mereka. Mereka menyembah berhala, patung-patung disembah. Mereka membangun tugu-tugu peringatan dan menyembah ilah-ilah lain, padahal mereka adalah umat pilihan Tuhan. Nah, ini menarik latar belakang dia menuliskannya. Kemudian mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita lihat pada saat itu raja yang memerintah pada zaman daripada Nabi Habakuk adalah Raja Yoyakim. Bukan In ada lagi ya. Yoyakim. Yoyakim ini adalah putra Raja Yosia yang baik. Ya, namun sayang dia digantikan oleh anaknya yang bengis, yang kejam, yang lalim kepada rakyatnya sendiri. Ia menarik upeti. 2 Raja-Raja pasal 23 dan 24 sudah pelajari itu masa pemerintahan Raja Yoyakim. Parahnya di dalam Yeremia pasal 36, ia membakar kitab nubuat Yeremia. Wah, ini parah banget. Firman Tuhan dibakar, saking kejamnya, saking dia nggak takut akan Tuhan. Nah, itu latar belakang sampai Nabi Habakuk menuliskan suratnya. Hal ini menyebabkan hati Habakuk sakit ya, melihat kejahatan oleh Raja Yoyakim dan melihat kemerosotan moral bangsanya. Dia prihatin, dia protes gitu. Dia kecewa. Kok Allah membiarkan? Kok Allah sepertinya diam saja ketika ketidakadilan merajalela. Jadi dalam kitab Habakuk pada pasal di awal itu sebenarnya sebuah keluhan. Ya, complaining. Dia mengeluh kepada Tuhan, mengapa kejahatan bertambah dan kebaikan sepertinya dikalahkan. Pada pasal 1 ia berseru kepada Tuhan, ia berteriak dan dia protes. Dalam pasal 1 ayat 4, saudara perhatikan, dia menyimpulkan kekecewaannya dengan berkata, itulah sebabnya hukum kehilangan Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Saya tidak tulis. Dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi dulu, sudah ada tuh kasus seperti jenderal yang membunuh ajudannya. Ya, sudah ada tuh. Ketidakadilan terjadi, ada rekayasa. Dulu sudah ada seperti itu ya. Jadi sebagai hamba Tuhan dia kecewa berat nih. Kok ketidakadilan yang benar, kok kejahatan sepertinya mengalahkan kebaikan. Dia lupa bahwa kebaikan akan selalu menang, kebenaran akan selalu menang. Amin. Jadi kalau saudara diperlakukan tidak adil di pekerjaan karena iman saudara, atau saudara sebagai mahasiswa, saya dulu di era 2000-an melayani Unsri ya, naik motor bolak-balik ke sana bikin pembinaan pemuritan di Gang Lampung, dan ada lagi satu di beberapa bedeng di sana. Itu beberapa mahasiswa dari Sumatera kan pinter-pinter tuh, pandai-pandai orang-orang dari Sumatera sana ya, baik dari Karo maupun dari Batak, mereka pandai dan seringkali mereka nggak lolos dapat beasiswa di tingkat akhir karena, saya menyebut itu ya nggak apa-apa, karena imannya. Ya seringkali mereka, bang gimana nih bang, nggak dapat aku bah,
Apa? Beasiswa. Ya sudahlah, berjuang saja. Pasti kamu akan menjadi the best. Amin. Mutiara yang dilempar di lumpur tetap mutiara. Anda punya mutiara enggak di sini? Saya juga enggak ada kok. Tapi punya emas ya. Nanti pulang itu cari lumpur, buang aja emasmu, cincin pernikahanmu. Ya hilang. Ya hilang lah. Kenapa hilang? Pertanyaannya. Karena berharga. Anda berharga di mata Tuhan dan bagi dunia ini. Amin. Kasih kemuliaan yang paling mulia kepada Tuhan. Wah, saya jadi semangat ini ya. Nah, lalu Tuhan itu sepertinya diam saja. Maka Habakuk semakin kecewa. Dia semakin komplain kepada Tuhan. Tuhan kok enggak memberikan solusi yang terbaik di pasal 1 itu ya. Itu seperti penglihatan di mana dia melihat Tuhan berbicara kepadanya. Bukankah kita sering komplain ya? Kita sering mengeluh, Tuhan, aku kan sudah setia melayani nih di gereja. Bahkan aku tuh udah seneng tuh memberikan perpuluhan di gereja CWC ini. Apa lagi yang kurang? Tidak ada lagi. Semua sudah kulakukan, melayani, komsel, apa lagi? Ada kegiatan apa lagi di sini? Semua sudah kulakukan Tuhan. Bahkan aku karena ikut Tuhan melok Yesus, kehilangan segala-galanya Tuhan. Tapi kok yang ku dapat apa? Kok semakin setia semakin terpuruk? Suatu saat saya melayani sebuah gereja, ada seorang ibu Cece yang aktif melayani, yang luar biasa. Kayaknya nggak ada orang lain selain dia. Dia bisa jadi MC, dia bisa jadi song leader, dia pemimpin warta, dia pergi kunjungan, komsel-komsel. Dia juga kalau ada acara ulang tahun daripada gereja, dia masak. Dia juga penerima tamu. Saya pikir ini Wonder Woman, nggak ada lagi. Atau yang lain nggak mau, karena itu hanya dia. Nah, dia bilang, Muse, nah, dia menyebut saya Muse. Kok kayak gini Muse? Saronian Muse. Nah apa Saro? Kok orang yang nggak aktif, orang yang masih hidup dalam dosa kayaknya diberkati, badannya gebuk-gebuk, nggak pernah kena COVID. Aku sudah berapa kali kena COVID, kok kayaknya nggak adil seperti ini? Muse ada jawabannya. Wah, saya bilang, saya sulit menjawab dalam saat itu. Karena tidak cukup waktu untuk menjawab pertanyaan saat seseorang itu berada di dalam kekecewaan. Biarkan waktu yang menjawabnya. Kalau dia baca kitab Mazmur, dia tahu jawabannya. Dia melihat orang jahat itu seperti sedang berjalan dan terpeleset. Kena pisang, pernah jatuh terpeleset. Nanti sekarang ini musim pisang. Saya suka makan pisang yang kecil-kecil itu. 5.000 dapat dua sisir. Di sekitar sini itu ada, mau menuju ke Sukatani itu. Nanti makan ya, lalu kulitnya buang di rumah ya. Tapi jaga dulu anak-anakmu ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan di bawah 18 tahun ke atas. Jangan melo-melo. Buang itu, cobalah kau berjalan tanpa melihatnya. Padahal sudah, gimana saat saudara jatuh terpeleset itu? Berarti jatuh yang kita tidak bisa jaga-jaga kan? Nah kalau jatuh seperti orang Jawa, aduh jatuh. Kalau kayak orang Palembang terpeleset, jingola itu, matamu. Sorry ya, kita bahasa yang baik ya, tapi supaya kita jangan stres. Jadi dia kecewa, lalu dalam pasal 2, Allah menjawab dia. Allah berkata, ini luar biasa. Allah berkata dia akan membalas kefasikan itu, dengan menggunakan, ini menarik, bangsa Kasdim, bangsa Babilonia. Wah, saat Habakuk mendengar itu tambah bingung dia, tambah kesel dia. Loh kok kayak gini ya Tuhan? Masa untuk menghukum bangsa umat pilihanmu itu engkau menggunakan bangsa yang lebih jahat lagi? Kan gak adil. Kenapa enggak orang-orang yang baik yang kau pakai untuk menyadarkan mereka? Kok malah justru pakai bangsa yang lebih jahat, yang bengis. Saudara kenal Raja Nebukadnezar, rajanya itu. Wow. Jadi tambah bingung. Bukankah kita sering kali bingung ya dengan jalan Tuhan ya, caranya Tuhan ya. Kok tidak baca seperti ini Tuhan? Kok enggak klop sih caramu? Sepertinya enggak masuk di akal. Lagu tadi bagus ya.
ada alasan untuk apa? Tetap percaya walaupun tidak ada alasan. Sudah lupa lagunya sendiri. Wah, luar biasa. Itu yang disebut pingsan rohani. Sudah tahu pingsan rohani? Dia tidak sadar kehadiran Tuhan di dalam pujiannya. Dia padahal dia yang baru nyanyikan. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. But I always trust God. Haleluya. Nah, kita lanjutkan dulu. Sorry kalau kali ini lagi sedikit pakai data-data ya. Nah, jawaban Tuhan membingungkan dia. Saya maklum ya. Karena untuk jadi murid Kristus itu di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan tidak mudah. Enggak semudah berteori kayak saya. Coba kau alami dewek. Nah, kemarin dalam Komsel, mohon maaf saya tidak menyebutkan nama dan gerejanya juga. Jadi enak saya bisa melayani gereja-gereja, enggak disalahkan. Enggak dituduh menghakimi. Nah, ada seorang cece berkata, saya tinggal kok tetanggaku, orang percaya itu Musa. Orang percaya, iya kenapa? Aduh Musa kalau jemur pakaian Musa. Mudah-mudahan tetangganya enggak ada di ruangan ini ya. Wah gawat ini. Karena dari gereja lain katanya. Dari gereja lain. Oh, maaf ya. Kalau ada di sini ya. Kan hanya cerita baik ini ya. Ilustrasi. Jangan dicegat saya pulang. Macam gitu. Santai-santai baik. Ini firman Tuhan ya. Jadi dia bilang kalau mereka jemur pakaian. Pakaian-pakaian yang tidak pantas dilihat itu. Dijemur di depan pagarnya. Padahal pagarnya dengan halamannya dengan halaman dia itu sama luasnya. Dan tidak ada halangan untuk menjemur. Hanya katanya, hanya mataharinya agak lebih ke situ baik. Jadi dia nitip di situ. Wah marah juga dia ya. Dia nggak pernah jemur pakaiannya di sebelahnya. Loh ini kok seperti ini. Aku nggak pernah repotin kamu. Kok kamu repotin aku? Aku kan baik dengan kamu. Kok kamu nggak baik dengan aku? Sepertinya begitu ya. Dia baik karena di situ baik. Di situ jahat, aku pun jahat. Nah kadang seperti itu ya. Kita balas ya. Oh. Lalu seorang kawan hamba Tuhan berkata, cuan tahu. Bilang saja, enggak sekalian disetrikakan pakaiannya. Wah, gawat juga ini cuan tahu. Nah, kita seperti itu ya. Allah mengingatkan Habakuk dalam pasal 2 ayat 6 sampai 20 bahwa orang yang sombong, perhatikan ini, yang berbuat kejahatan melawan Allah, bangsa yang fasik akan menemui kebinasaan. Dan sebaliknya, catat baik-baik. Orang benar akan hidup oleh imannya. Wow, ini dikutip oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Sebab orang benar hidup karena percayanya. Jadi Allah mengingatkan bahwa ya sesungguhnya adil. Bahwa apa yang Habakuk pikirkan itu beda dengan apa yang Allah pikirkan. Apa yang Habakuk rancangkan beda ternyata dengan apa rancangan Tuhan. Kadang-kadang kita mengeluh ya Tuhan, kok begini ya saya dalam hidup ini ya. Kan mestinya begini ya Tuhan, kan mestinya begini ya. Kita lupa bahwa pikiranmu berbeda dengan pikiran Tuhan. Oke, saya teruskan ya, ini baru latar belakang. Nah, Habakuk pasal 6 ayat 20 berkata orang yang sombong berbuat kejahatan melawan Allah akan menemui kebinasaannya. Yesaya 55 ayat 8, saudara bisa baca ini ayat emas yang terkenal. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi beda seperti bumi dan langit. Atau boleh dikatakan seperti timur dari barat. Numpang tanya pernah ukur jaraknya timur sampai barat? Belum pernah, nanti sekali-sekali diukur lah. Kayak nggak ada kerjaan sih, ukur aja. Percuma sia-sia nggak akan ketemu seperti dua rel. Nggak bisa bertemu, oh dia ke sini. Sama, jadi beda sekali ya pikiran kita dengan pikiran Allah. Engkau sangat terbatas, walaupun engkau IP-mu. Ada yang IP 4 di sini, saya kira anaknya Pastor Jeffrey pinter-pinter ya. Iya ini calon dokter ya. Untuk Unsri pasti, kasih tepuk tangan dulu dia. Dia supaya slow. Dia ini ganteng ya. Iya dia ganteng. Saya pikir dia enggak kayak ya mungkin blasteran ya. Nanti carilah kayak mamanya. Dia ganteng dan kalau sudah jadi dokter, Om kalau periksa gratis ya. Oke, kita lanjut fokus.
Habakuk 2 ayat 14 berkata Allah menubuatkan bahwa akan tiba suatu masa nanti. Oh ya, Pak, saya dibantu ini ternyata ya, dari belakang ya. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Wow, haleluya. Ini bicara ke depan. Bahkan tiba waktunya setiap bangsa, setiap suku bangsa bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaannya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya senang dengan gereja ini. Gereja yang semangat memberitakan Injil dan menjangkau suku-suku ya. Itu sebab ada tulisan suku di sini ya. Saudara, itu yang dekat di hati Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan lelah melayani Tuhan, jangan komplain. Karena pada tiba saatnya nanti jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, amin. Nah, sekarang poinnya, apa rahasianya? Tetap tegar, tetap sabar di masa yang sulit, di masa yang sukar, di masa yang penuh penderitaan, di masa yang penuh pergumulan. Mungkin kita kehilangan segala-galanya, melo Yesus. Keluarga kita dibuang, kita kehilangan pekerjaan, kita tidak dapat beasiswa, kita dihambat di sana sini, klien kita mundur, ekonomi susah, morat-marit, sudah jatuh tertimpa tangga, salonian. Bagaimana bisa bersorak-sorai? Gila enggak kamu? Harusnya bukan sorak-sorai, harusnya ratapan-ratapan, tangisan. Tapi Habakuk tidak. Why? Mengapa? Ada 3 hal saya mau bagikan bagi saudara untuk saudara pulang. Bagikan itu kepada orang lain. Yang pertama, hadapi kesusahan dengan tenang. Relax baik, hadapi kesusahan dengan tenang. Pasal 3 ayat 16, ketika aku mendengarnya, mendengar apa? Mendengar bahwa hukuman Tuhan itu akan benar-benar datang. Gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya saja membuat dia gemetar. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Seperti ini menahan, sehingga dia sesak, itu arti sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, kata namun saya senang dengan sekalipun pada bagian ini. Belajar sekali-sekali bahasa Indonesia. Namun itu apa artinya? Kata sambung namun. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Yang akan mendatangi bangsa yang bergombolan. Sana sini problemnya. Silih berganti menyerang kita. Kita tetap tenang. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari kenyataan. Kalau Anda punya problem dalam rumah tangga, suami istri, jangan lari, jangan pilih jalan pintas. Kadang-kadang pernah juga saya kalau marah itu saya kelemahan saya tidak suka mengekspresikan marah. Saya lebih baik keluar. Dulu sebelum bertobat kalau saya marah saya nggak pukul orang, tembok yang saya pukul atau tempat sampah. Akhirnya jaket sendiri saya. Ini pernah buk. Sebelum bertobat. Itu bukan penyelesaian konflik yang baik. Kadang-kadang suaminya pergi diam, istrinya jauh gitu. Mereka tidak bertengkar, tapi menghindar. Ada yang namanya teori menghindar dari masalah, tapi sebenarnya itu bukan jalan keluar. Waktu pulang masih ada lagi. Jangan hadapi itu, selesaikan. Gentleman. Wah, yang Yaya tadi ini berarti punya lebih banyak pengalaman ya. Ya. Saat kita tenang, kita peka mendengar suara Tuhan. Di dalam keheningan tidak ada suara lain, hanya suara Tuhan. Dalam pujian dan penyembahanmu, mungkin di kamar-kamar yang tertutup, di balik kamar kosmu, di balik kamar kontrakanmu, di rumah kreditanmu, seperti saya sudah lunas. Oh sudah lunas, saya ngomong bukan teori loh. Ya, gak apa-apa iman baru kredit, nah, it's okay. Toh kita memutangi orang kan kredit itu. Kita memutangi kan, kita bayar. Ingat baik-baik, saat engkau puji Tuhan, hadirat Tuhan nyata. Haleluya, amin. Dan dia berbicara dengan jelas di dalam keinginan. Habakuk, tenang. Kata yang paling sering dikatakan Yesus apa? Ini jemaat kan luar biasa. Pemuda ganteng.
Apa yang sering? Apa tadi saya dengar? Saya dengar tadi, jangan takut, saudara. Jangan takut. Jangan khawatir. No worry. I still control. God is in control. Tuhan mengontrol. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di situ Ayub menjadi tenang. Saat dia mendapat kekuatan di dalam keinginan, dalam hadirat Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saat kita tenang, dengar baik-baik, kita dapat berdoa. Saat Anda panik, Anda sudah nggak ngerti lagi jalan keluar. Walaupun sebenarnya jalan keluarnya tuh sudah di depan mata. Suatu saat kawan saya yang melayani di LPMI Bengkulu, 20 tahun yang lalu, suka gempa Bengkulu, ada tsunami. Rumahnya gempa. Pada malam hari, mereka tertidur dan gempa. Keluar, mama keluar. Lari mereka kawanku. Pergi di pintu dia. Nggak bisa kebuka pintu mah, nggak bisa kebuka. Mana kuncinya mah? Mana kuncinya mah? Mana kuncinya mah? Mana? Ternyata kuncinya ada di situ. Cuma karena panik. Akhirnya setelah dia tenang, oh ini kuncinya. Saat Anda panik, ketemu dosen, aduh gimana dosen killer? Apa? Mau apa? Enggak, Pak. Iya maaf, enggak, Pak. Enggak ada yang sesuatu yang mau saudara lakukan ya. Jangan panik, amin. Ada masalah biasa. Selama saudara hidup pasti ada masalah. Kecuali Anda sudah mati, enggak ada masalah. Ya ada sedikit. Anda menyusahkan orang yang mengantar saudara. Iya benar. Loh mau buktikan? Enggak kan? Nah, ini yang namanya paradoks. Orang bilang kalau kita mati masuk surga kan senangnya luar biasa. Tapi ditanya siap mati enggak? Enggak. Nah, itu namanya paradoks kekristenan. Nanti kita bahas itu. Oke terus lanjut. Nah ini poinnya pasal 1. Seringkali kita terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Hal-hal yang bersifat materi. Dan saat kita menemui kesulitan dan permasalahan, kita jadi fokus pada masalahnya, bukan pada Tuhannya. Kita lupa kehadiran Allah. Kita mengalami tadi disebut pingsan rohani. Saudara catat ini, barangkali saudara baru dengar. Pingsan rohani, tapi ada di internet. Pingsan rohani itu Anda sepertinya tidak sadar bahwa Allah sebenarnya hadir. Anda lupa bahwa saudara murid Kristus. Anda lupa bahwa Kristus diwakili Roh Kudus ada di hati saudara. Memimpin saudara. Menguatkan saudara, mengingatkan saudara akan dosa. Anda lupa pingsan rohani. Kenapa? Anda fokus pada masalahnya. Dan saudara gagal. Dunia ini mencari yang namanya kesuksesan. Kesehatan, sembuh, kesembuhan. Sorry ya, kesembuhan. Siapa yang tidak ingin sembuh dari sakit? Mujizat, berkat Tuhan. Nggak ada yang salah, nggak ada. Siapa yang nggak kepingin berkat? Berkat materi maksudnya. Siapa di sini yang nggak kepingin uang? Hepeng ya. Cuma ngadong hepeng. Itu maksudnya nggak ada uang. Ngadong hepeng, abang ditendang. Semua mencari itu. Semua lupa perkara-perkara yang rohani. Sesuatu yang ada di hati Tuhan. Saudara semua itu akan lenyap. Bisa rusak. Bisa dicuri wong. Seperti cincin pernikahan tadi yang contohnya bisa diambil orang. Jadi kita lupa sumber berkatnya. Kadang-kadang kekristenan kita, kekristenan yang dinindak bobokan. Biasa tidak menghakimi, tapi seperti itu. Orang senang, dipuaskan telinganya. Wow, luar biasa, waktu pulang dia lupa semuanya itu. Kenapa? Dia tidak cari Tuhan, tapi cari berkatnya. Saudara Habakuk sadar akan hal itu. Itu sebabnya tenang di hadirat Tuhan. Cari perkara-perkara yang ada di atas. Karena itu saya cerita lagi ya, masih berapa jam? Oh bukan, berapa menit? Ada yang, 2 menit lagi. Ada yang bilang begini, wah susah sekali ini ya. Kenapa? Kenapa kau susah? Kita ini tidak bisa ke gereja. Oh kenapa? Tidak bisa ke gereja? Kita mesti buka toko. Loh kan bisa ditutup. Ibadah dulu, kan ada gereja 1 jam saja. Iya kan? Iya kan?
Kan hanya 1-2 jam. Bahkan ada gereja yang pakai jam kan? Enggak bisa. Kalau enggak ada aku, enggak jalan tokonya. Loh kan ada karyawan, enggak bisa servernya. Hah? Servernya macam bagaimana? Enggak bisa. Jadi mereka pikir bahwa kalau dia ke gereja itu merugikan dia. Itu akan menutup penghasilan dia. Sekali-sekali saudara ya, yang punya toko atau warung di sini ada enggak? Enggak usah takut, saya enggak mau numpang terus gratis. Enggak. Tapi berkat Tuhan ya sekali-sekali boleh. Coba tutup tokomu hari Minggu. Gereja aja dari pagi, siang, sore. Lanjutkan di internet gerejanya. Coba langgananmu akan penasaran kan. Kenapa hari Minggu tutup? Maka besoknya dia beli double porsi. Dengan amin. Ini sudah dibuktikan. Saya senang ada satu pangsit. Dia tutup. Waduh saya nggak beli yang lain. Saya kepingin sekali demam dengan dia. Akhirnya waktu dia buka makan lebih banyak. Nah coba lakukan itu. Nggak usah takut. Sudah ada porsinya, sudah ada berkatnya masing-masing. Jadi nggak ada ruginya ke gereja. Oh banyak untungnya, amin. Yang nggak amin, kurang keras, amin. Saya takut menghakimi di sini, karena saya menghakimi diri saya sendiri. Jelaslah bahwa hidup kita semata-mata ditentukan oleh kuasa Tuhan, amin. Nah, saya teruskan lagi, sudah tinggal 2 menit katanya seperti ini. Yohanes 15 ayat 5 berkata apa? Coba baca Yohanes 15 ayat 5. Ini dasar yang sangat penting. Ini seharusnya saudara ada dalam pikiranmu. Bahwa dikatakan Yesus, tinggallah di dalam aku, engkau di dalamku, aku di dalam kamu. Dan tahu enggak? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun yang kau kerjakan, usahamu, pekerjaanmu, bahkan pelayananmu pun di gereja, tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu dari daging, keluarnya daging. Tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Dengar baik-baik. Ukurannya apa? Nek dibanding-banding ke, disanding-sanding ke. Apa lagu terakhir? Ukurannya karena kita tahu Yesus hadir di hatiku. Amin. Apakah Yesus hadir di hatimu sekarang? Apakah dia hanya indekos saja? Ngontrak di hatimu? Ataukah dia pemiliknya, owner? Jangan dibalik, you bukan ownernya. Semua kekayaan apa yang saudara miliki hanya dititipkan saja. You hanya dapat namanya accountability, pertanggungjawaban. Responsibility dan accountability. Dia ownernya. Nanti kalau kita berdiri ditanya, dulu uangmu 5M. Sudah buat apa dengan 5M itu? Oh sudah buat. Terus untuk jiwa-jiwa ada enggak? Untuk gerejamu? Kamu kan ada duit, tambahlah AC-nya itu, CBC itu. Supaya naikkan dayanya dulu. Iya Pak, naikkan daya. Tapi sudah terlambat, tidak ada lagi. Apa yang kau bawa di sini jadi sampah. Pernah dengar itu? Orang punya emas banyak. Saat dia mati, dia dikasih emasnya supaya bawa di atas. Lalu Rasul Petrus, ini joke. Kamu yang rupanya ya? Iya. Apa yang kau bawa itu? Wih, mas Pak. Oh gitu, ngapain kau bawa sampah di sini? Loh, kok sampah Pak? Coba lihat itu. Jalan-jalannya sudah terbuat dari emas dan itu dibuang-buang saja. Enggak ada gunanya, enggak ada artinya. Dengar baik-baik ya. Habiskan semua segala satu yang kau miliki. Jangan ada yang tersisa sampai kau pulang di surga. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Habiskan potensimu, talentamu. Jangan disimpan-simpan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kepandaianmu, tenagamu, habiskan di CBC ini. Habiskan, jangan disisain. Enggak laku di sana. Enggak laku, habiskan. Dan berdirilah di sana. Dan ada seorang yang datang, Bang. Orang sebang, kau rupanya, kukira kau ada di Lapo Tua. Bang, jangan bercanda Bang. Kita sudah di surga. Oh iya ya. Apain? Aku hanya mau bilang. Apa? Terima kasih Bang. Abang walaupun tidak menginjili secara langsung, tapi aku lihat Abang dengan Mama si Butet itu baiknya sama aku. Aku boleh numpang di rumahmu Bang. Bahkan pagi-pagi engkau titip-titip Alkitab, pura-pura enggak tahu engkau titip supaya aku membaca. Aku baca itu dan aku mengenal Yesus Bang. Bang, kamsia Bang, kamsia Bang.
Gimana rasanya, Bang? Bang Anes? Wow, luar biasa. Ketika murid-murid Tuhan pulang, wow, setan-setan takluk kepada kami Tuhan Yesus. Wow, setan takluk, kutengking dia. Dalam nama Yesus keluar, takluk lari dia. Sambil tertunduk, Yesus bilang, jangan bersukacita untuk semua itu. Bersukacitalah karena namamu terdaftar. Jadi Tuhan tidak terlalu senang dengan pencapaian dan kesombongan. Amin. Oke, kita lanjutkan, tinggal berapa menit. 2, tetaplah bersukacita meskipun banyak alasan yang masuk akal untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Itu tidak ada alasan, tapi di sini ada alasan yang rasional untuk bersungut-sungut. Tapi tetaplah bersukacita, ayat 17 sampai 18. Mengapa dia bisa bicara seperti ini? Perhatikan, pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun adalah jenis-jenis hasil pertanian, hasil perkebunan. 3 hasil perkebunan ini yang sangat penting bagi masyarakat Yahudi sehari-hari. Pohon ara bisa dibuat obat, bisa juga dimakan. Pohon apalagi di situ? Anggur, makanan, dibuat minuman. Pohon zaitun itu bisa dibuat minyak untuk lampu-lampu, ditaruh di rumah-rumah, minyak untuk makanan. Jadi itu sesuatu yang penting menjadi mata pencarian bangsa Yehuda, bangsa Israel. Kalau itu saudara perhatikan semuanya apa dikatakan? Tidak mempunyai hasil. Lalu ada kambing domba, apalagi itu lembu sapi ya, terhalau dari kandangan. Lembu, domba, kambing, sapi itu binatang yang sangat penting. Itu sumber makanan, itu juga sumber epeng, sumber cuan, sumber uang, sumber penghasilan. Dan itu juga dipakai saat mereka beribadah di bait Allah. Saat saudara tahu mereka membuat persembahan korban bakaran, korban penghapus dosa, korban penebus salah, mereka pakai kambing-kambing demikian. Dan semuanya itu apa dikatakan? Terhalau. Mungkin saja ketika bangsa Kasdim datang, bangsa Kasdim ini bengis sekali dan juga jahat, diporak-porandakan, dicuri ternaknya, dihancurkan tanamannya, habis, nggak ada lagi uang di bank, saldonya tinggal saldo minimal. Berapa di antara saudara yang rekeningnya tinggal saldo minimal? Ngaku aja. Enggak, nanti Koko ini mau isi, mau transfer. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu. Habis, nggak ada persiapan, nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi beras, Musa, nggak ada lagi beras di rumah kami, Musa, ini sudah nggak sekolah, kenapa? Nggak bayar SPP, bahkan mau ujian, nggak ada uang ujian, nggak ada ngepeng, nggak ada uang, Musa, mama sakit-sakitan, mama sesak napas di sana, nggak bisa keluar dari rumah sakit, kenapa? Nggak ada jaminan, nggak ada uangnya untuk keluar, Musa, kami nggak punya BPJS, Musa, dia terkapar, Musa, terus bagaimana uang gereja? Mereka bilang katanya mereka sibuk, mereka juga punya masalah, nggak bisa bantu. Di gereja mana itu? Bukan di gereja CBC itu, Musa, gereja yang lain. Hancur, Musa, ikut Tuhan hancur. Udah tua sakit-sakitan lagi. Lalu menantunya siapa? Coba dulu saya bilang kepada anak saya, Bang, kalau cari pacar itu carilah anak gadis yang kaya raya dan putri satu-satunya dan orang tuanya sakit-sakitan, mungkin menderita kanker stadium 4, supaya dia kalau dia cepat kamu dapat warisannya, Bang. Aduh, kamu dapat pemuda gereja yang melayani Tuhan, singer. Di mana dia gereja? Bukan di CBC. Perhatikan, sekalipun namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mengapa? Karena apa? Karena sukacita itu pure, bukan KW. Sukacita yang tidak tergantung pada apa yang dimiliki dan apa yang tidak dimiliki. Sukacita yang tidak tergantung pada apa kata wong, apa cemohan wong, tapi sukacita itu dari dalam ainer, dari dalam hati, yang tidak terpengaruh dari apa yang terjadi di luar sana. Engkau mungkin dihakimi, dicemooh, dipinggirkan, ekonomi mungkin hancur, engkau dipinggirkan keluargamu karena ikut Tuhan Yesus. Tapi ingat, engkau sangat berharga karena kau punya Yesus. Haleluya. Karena dia ada di hati kita. Itu lebih dari segalanya. Itu alasan untuk kita hidup. Amin. Karena itu bangkit, jangan goyah, jangan menyerah kalau menemui kesulitan di sekolahmu, di kampusmu, di pekerjaanmu, di bisnismu, atau mengalami masa sulit di masa tuamu. Never
and ever give up. Sebab kita punya Allah yang tak terbatas. Itu namanya sukacita yang asli. Terus, amin. Kita terus sudah dekat. Mari baca Roma 8 ayat 35 sampai 39. Tapi mohon izin Lembaga Alkitab Indonesia, saya ingin membacakannya dengan cara yang lain. Saudara perhatikan kata kita ganti dengan kata saya, kata kami ganti dengan kata saya. Tahu ya? Mohon izin sekali lagi, ini hanya cara membaca saja ya. Kita tidak boleh menambah dan mengurangi Alkitab. Tapi cara membaca kali ini. Oke, kita baca sama-sama. Kata kita nanti ganti kata saya. Kata kami ganti kata saya. Oke, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan saya dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau saya ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Saya telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu saya lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi saya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan saya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Bonusnya. Karena Yesus bersama kita. Saudara mungkin 0, 0, 0, 0, 0, 0 bagi dunia. Gak usah takut. Karena Yesus itu seperti 1 di balik 0 itu. Tambahkan angka 1 di balik 0, 0, 0. Jadi seperti yang kau inginkan. Bisa jadi 1 triliun. 0, oke. Tapi bagi Yesus engkau berharga. Ya tinggal tambah 1. Semua serut. Menjadi berangka. Amin. Oke, kita terus. Jadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan penolong hidupmu. Boleh ada minum sambil ini. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku, seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku, apa katanya? Berjejak di kaki bukit-bukit. Saudara-saudara sekalian, saudara pernah lihat rusa atau kijang? Dulu di Sukatani itu, Abiasan itu, rumah yang besar ada kijang-kijang di 10 tahun yang lalu. Di rumah gede. Jangan diri kalau saya minum ya. Kalau mau minum nanti saudara berdiri sini gantikan saya. Nah, kaki rusa itu dikatakan begitu cepat, gesit kalau dia lari. Kalau saudara lihat National Geographic ya, National Geographic, ada rusa yang kemudian dihadang oleh singa ya, dikepung dia, bagaimana dia? Dia menang, dia lari. Padahal kakinya kecil, nampaknya tidak kuat. Dia dapat mendaki bukit-bukit. Ada video yang sering di Facebook itu saya lihat, rusa yang jatuh naik lagi. Akhirnya bisa, rusa kecil. Kakinya sangat kuat, berjejak itu tidak goyah di bukit batu. Saudara minta Tuhan berikan kaki iman saudara seperti kaki rusa, amin. Kaki yang kuat tidak goyah saat ada dalam kesulitan. Apapun keadaannya, kaki iman saudara tetap tegar, amin. Habakuk berdoa seperti itu. Dia minta Tuhan sumber kekuatannya membuat kaki imannya seperti kaki rusa. Saudara, ini menarik sekali, menarik saudara. Karena itu, biarlah saudara seperti Paulus. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam? Enggak salah itu. Bukan di dalam Pak Anes atau dalam bosmu. Bukan. Di dalam mana? Di dalam Dia. Perhatikan ini, sumber kekuatan kita ada di dalam Dia. Yesus yang kita layani. Haleluya, amin. Saudara, ini yang menguatkan kita kalau kita melayani menghadapi masalah. Kita tahu kekuatan berlimpah-limpah itu datang dari Tuhan. Tinggal berapa menit? Masih banyak ilustrasi sih, tapi oke, nanti kita sisain saja ilustrasinya. Nanti lain kali kita undang saja saya lagi untuk menghabiskan. Egois banget. Serahkan namanya itu. Jangan mencoba menghadapi masalah dan kesulitan dengan kekuatan dan pengalaman saudara. Ada yang bilang, Bapak itu sudah makan asam garamnya kehidupan.
Terus anak muda nih, darah tinggi dong opung itu. Darah tinggi rohani. Ada yang, wah. Tapi ingat ya, jangan menghina orang tua ya. Ya. Kamu belum pernah tua, mereka sudah pernah muda. Kasih tepuk tangan untuk orang tua kita yang luar biasa. Jangan dasarkan kekuatanmu pada materi, power, posisi, dan kekayaanmu. Andalkan Tuhan. Karena terkutuk orang yang mengandalkan, enggak bunyi nih, enggak. Manusia, Yeremia 17 ayat 5-8. Ini kita hafalkan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini enaknya khotbah di sini. Semua responsif, semua diberkati Tuhan. Amin. Oke, saya tutup aja. Kita nggak boleh egois ya. Gantian ngomongnya ya. Saya cerita tentang kisah 3 sekawan. Dahulu kala ada seorang raja mendirikan sebuah patung emas. Setiap rakyat tanpa terkecuali diperintahkan untuk sujud menyembah patung tersebut. Sembari menyanyikan lagu pujian kepadanya. Wow. Sementara mereka yang menolak nih, perintah raja itu untuk menyembah patung yang dia buat akan dijatuhi hukuman. Dikatakan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun ketiga pemuda ini menolak untuk menyembah berhala tersebut karena iman mereka yang teguh kepada Tuhan. Raja pun sangat gusar. Orang gusar seperti itu. Jangan belajar jadi pemarah. Bisa kena serangan jantung, putus saraf. Raja ini gusar. Wow. Asih pupuk bawang nih ceritanya 3 orang. Lalu raja mengancam dia supaya mereka takut, mengancam mereka supaya mereka menyembah Tuhan. Mereka tetap saja tidak mau menyembah Tuhan. Mereka berkata seperti ini. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika, dengar raja, sudah pakai gini, tidak tapi ini bahasa saya. Dengar baik-baik ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami juga dari perapianmu yang menyala-nyala ini. Dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya dia tidak menolong kami, seandainya dia membiarkan kami tetap masuk di situ dan binasa. Ini bahasa saya, tidak ada di Alkitab. Dengar baik-baik ya. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku itu dirikan. Marah raja ini. Segera perintahkan, jeblaskan mereka dalam perapian yang menyala-nyala. 3 pemuda yang ganteng seperti ini dan pemuda yang lain itu ada juga. Dijebloskan. Tapi matanya, sinar matanya itu, wah, berbinar-binar. Mestinya takut. Siapa takut? Kata mereka. Dimasukkan. Dan akhirnya mereka tidak terbakar. Dan mereka terselamatkan. Belajarlah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan, meskipun aku enggak tahu apa yang terjadi, tapi aku akan tetap mempercayaimu. Amin. Tuhan, banyak hal yang tidak aku mengerti, tapi aku percaya pada akhirnya rancangan yang terbaik bagiku. Tegar di masa sulit, kawan. Jangan menyerah. You move on. Tuhan Yesus memberkatimu. Nanti pimpin dalam doa ya.